Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Sebelum kita memulai sermon kita akan mengangkat lagu pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 3, Kami Puji dengan Riak. Kami puji dengan riak, Engkau Allah yang besar, bagai bunga primasi yang hati kami gunungkan. Kabut dosa dan derita, kebimbangan cloudnya, sumber suka yang abadi, di sinarmu menyerang. Kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk hari ini kami boleh merasakan nafas kehidupan daripada Tuhan. Bapa, saat sebentar kami akan memulai sermon kami, biarlah Tuhan menyertai dari awal pertengahan hingga kami akhirnya. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, yang menjadi nats sermon kita pada malam hari ini terambil dari kitab Mazmur pasal 116 ayat 1 sampai 6. Dan kita akan membacakannya secara responsoria dengan judul perikop terluput dari belenggu maut. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab Ia menyediakan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Tali-tali maut telah meliliti aku dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Tetapi aku menyembah nama Tuhan, ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Sama-sama kita bacakan. Tuhan memelihara orang-orang sederhana, aku sudah lemah tetapi diselamatkannya aku. Baik saudara, mari kita akan membuka bahan sermon kita. Mazmur 116 adalah doa permohonan kepada Tuhan agar Tuhan menolong pemazmur luput dari penderitaan yang luar biasa. Pemazmur merasakan kehidupan tak berdaya, lemah tanpa harapan, karena ia tidak memiliki daya lagi untuk melepaskan diri dari ancaman maut atau kematian. Namun dalam keadaan terpuruk, pemazmur berkata kepada Tuhan, kiranya Tuhan segera menolongnya. Kepada saudara Lestari untuk melanjutkan. Ada beberapa yang disampaikan pemazmur dalam doanya, yaitu yang pertama, aku mengasihi Tuhan karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi aku, dapat kita lihat dari ayat 1 sampai 2. Pemazmur yang sedang menghadapi penderitaan yang luar biasa mengaku merasakan kasih Tuhan yang begitu besar menyertai kehidupannya. Pemazmur mengaku bahwa Tuhan mendengarkan suara permohonanku serta menyedengkan telinganya kepadaku. Kasih dan kebaikan Tuhan membuat pemazmur mengasihi Tuhan, yaitu pemazmur memiliki iman yang teguh kepada Tuhan dan ia memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Pemazmur merasakan bahwa Tuhan setia memelihara kehidupannya di saat ia sedang lemah tak berdaya akibat kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Pemazmur percaya bahwa Tuhan akan mendengarkan permohonan dan doa pergumulan serta penyelamatan setiap umatnya yang percaya kepadanya. Tuhan adalah sahabat yang setia. Pemazmur menggambarkan bagaimana tali-tali maut yang sedang melilit dirinya, yang menjelaskan situasi berat yang sedang dihadapinya. Ancaman maut sedang menerpa hidupnya, sehingga membuat hidupnya sangat terpuruk, takut, gentar, tak berdaya, karena beratnya pergumulan yang dihadapinya. Berbagai penderitaan yang menerpa hidupnya membuat pemazmur menangis dan mencucurkan air mata sebagai tanda kesedihan yang sangat mendalam. Pemazmur merasa sangat terpuruk, tak seorang pun dapat menolongnya dalam menghadapi masalah berat tersebut. Namun, pemazmur merasakan Tuhan membuka cara, yaitu melalui doa, sehingga pemazmur dapat menceritakan beban berat yang sedang ia hadapi.
Pemazmur dapat menceritakan beban berat yang sedang ia hadapi. Pemazmur menyampaikan permohonan kiranya Tuhan membebaskan dirinya dari ancaman maut dan kematian. Hanya Tuhan, sahabat setia, menemani dan tidak pernah meninggalkan dirinya mengatasi beban tersebut. Pemazmur mengakui bahwa Tuhan baik, pengasih, penyayang. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dan tepat pada waktunya. Setiap orang yang mengasihi dan percaya kepada Tuhan tidak pernah dibiarkannya tertindas dan tenggelam dalam beban yang berat. Tuhan mampu membebaskan umatnya dari ancaman maut. Tuhan berjuang untuk membebaskan umatnya dari segala bentuk beban dan penderitaan. Ayat 7-9, Tuhan adalah sumber pertolongan dan keselamatan yang membuat jiwa menjadi terang. Pemazmur yang merasa tak berdaya dan lemah merasakan pertolongan Tuhan menyelamatkan hidupnya keluar dari berbagai masalah tersebut. Pemazmur selamat dari berbagai masalah bukan karena kekuatan, kepintaran dirinya, tetapi karena pertolongan Tuhan yang mendengarkan doa permohonannya, sehingga ia bisa diselamatkan dari segala masalah hidupnya. Tuhan telah menunjukkan kebaikan-kebaikan dan kasih-Nya. Tuhan telah menghapus air mata kesedihan karena penderitaan yang dialami pemazmur. Kasih dan kebaikan Tuhan membuat pemazmur dapat berjalan dalam harapan baru bersama Tuhan, di mana selama ini ia begitu takut menjalani hari-hari kehidupan karena adanya ancaman maut kepadanya. Namun kini pemazmur merasakan jiwa yang tenang karena adanya kehidupan, bukan kematian yang Tuhan berikan kepadanya. Kasih Tuhan membuat pemazmur menjadi terang, tenang, dan damai. Baik, sebelum kita menutup sermon kita, apakah ada saudara yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Sejauh ini tidak ada pas. Baik, adapun yang boleh kita dapat dari Mazmur ini yaitu seperti pemazmur bahwa setiap orang yang pernah memiliki penderitaan dalam kehidupan, bahkan penderitaan tersebut begitu berat dan dapat membawa kepada maut atau kematian. Melalui pengalaman pemazmur, maka kita dapat belajar tentang bagaimana mengatasi pergumulan dan penderitaan yang berat. Ada beberapa poinnya, itu satu, berdoa memohon pertolongan dan keselamatan dari Tuhan. Berdoa adalah salah satu cara untuk berkomunikasi dengan Tuhan, di mana kita bisa menyampaikan permohonan kita, menceritakan pergumulan yang sedang menerpa kehidupan kita. Ketika kita menyampaikan permohonan kita, maka Tuhan menyediakan telinganya untuk mendengarkan suara dan permohonan kita. Melalui doa kita merasakan berbagai pergumulan hidup dan penderitaan, tidak akan memisahkan hubungan baik kita dengan Tuhan. Tuhan akan menunjukkan kebaikan-kebaikan dan kasih-Nya kepada kita, dan kita juga akan semakin mengasihi Allah yang telah terlebih dahulu mengasihi kita. Poin kedua, pemazmur mengaku bahwa hanya Tuhan sebagai sumber pertolongan dan keselamatan bagi umatnya di saat umatnya sedang dalam penderitaan berat dan dalam bahaya karena ancaman maut. Maka umatnya akan mengalami kesedihan, ketakutan, tidak ada harapan hidup. Bahkan bisa jadi umatnya merasa sendiri karena tidak seorang pun dapat menolongnya. Tetapi jika umat Tuhan datang kepadanya, maka Tuhan akan memberikan kebahagiaan dan jiwa yang tenang kepada umatnya. Tuhan mengasihi umatnya, jemaatnya yang setia, menemani umatnya menjalani pergumulan berat yang sedang dihadapinya. Tuhan tidak pernah membiarkan umatnya tertindas dan tenggelam dalam bahaya yang berat. Tuhan mampu menyelamatkan umatnya dan berbagai penderitaan, masalah, dan ancaman maut. Poin ketiga, bersyukurlah kepada Tuhan yang telah berbuat baik kepadamu. Minggu ini adalah minggu ke-16 setelah Trinitas yang mengingatkan kita akan kebaikan-kebaikan Allah Tritunggal yang setia menyertai kehidupan kita. Yang bersyukur kepada Allah Tritunggal, maka kita bisa melewati sisi terbaik dari sebuah masalah yang sedang kita hadapi, sehingga pikiran kita tidak berantakan, negatif, dan frustasi. Bersyukur kepada Tuhan akan mengantarkan kita untuk percaya bahwa hanya Tuhan sumber pertolongan dan keselamatan dan sahabat sejati yang menemani kita merintis segala pergumulan berat dan kehidupan kita. Baik, untuk menutup ibadah kita,
Kita akan mengangkat lagu pujian kita dari nomor 332, Kekuatan Serta Penghiburan. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan firman Tuhan, ku diberikan apa yang perlu, suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Baik, untuk menutup ibadah kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan Tuhan dari awal kami memulai sermon kami. Tuhan telah menyertai, bahkan kami boleh mengakhirinya. Bapa, kami mohon biarlah apapun yang kami baca, yang kami dengar pada hari ini, biarlah itu menjadi bekal kehidupan kami. Bapa di surga, inilah kami saat sebentar kami akan mengakhirinya. Dan untuk mengakhirinya kita akan mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Shalom.